Ramadan, tentulah dan marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, teman-teman semua, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Pembahasan ini kami beri pembahasan yang sebenarnya ini judulnya kisah-kisah salafus saleh di bulan Ramadan. Ini kami mendapati banyak sekali kisah-kisah menarik ya. Kisah-kisah menarik dan sangat panjang dan banyak. Akan tetapi mungkin tidak bisa kita sampaikan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Tentu kalau dibahas kita akan butuh waktu yang cukup panjang untuk membahas bagaimana kisah salafus saleh di bulan Ramadan. Tapi saya akan mencoba untuk membahas singkat mungkin ya. Dan saya meletakkan di dalam PowerPoint ini beberapa poin-poin inti saja ya. Tentu ada pembahasan-pembahasan lain, tapi saya memberikan beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama. Baik, kisah salafus saleh di bulan Ramadan. Kita mulai dengan keutamaan di bulan Ramadan dalam Islam. Kenapa? Karena ini tema utama ya, berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tamu yang agung yang selalu dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Tidak hanya karena adanya kewajiban berpuasa, tetapi juga banyaknya keberkahan yang Allah limpahkan di dalamnya. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar ya, tetapi dari itu adanya rahmat, keberkahan, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan yang paling utama di bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Allah mengatakan di dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan unzila fihi Al-Quran. Bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Imam Ibnu Katsir itu mengatakan Allah memuji bulan puasa ini, yaitu bulan Ramadan, daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena Allah memilih bulan ini dengan keutamaan, yaitu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di dalam hadis Nabi juga mengatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap dengan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Dan saum itu secara bahasa artinya imsak. Secara bahasa artinya menahan diri, imsak. Maka kalau 10 menit sebelum Ramadan, sebelum azan subuh di bulan Ramadan ada kata imsak gitu kan? Itu artinya apa sih? Tahan apa ya? Kita diminta untuk mulai menahan diri karena sudah ketika nanti azan berkumandang sudah nggak boleh makan apa-apa lagi. Maka ada perintah tahan. Biar nanti ketika sudah azan kita nggak makan apa-apa gitu. Karena kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita makan sedang dalam kondisi kita berpuasa, di hari Ramadan kita maksa makan, nanti itu puasanya dihitung apa? Tidak sah ya. Karena kalau sudah mulai azan itu sudah mulai masuk kita untuk berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ini momentum emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala bentuk ibadah, baik puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, hingga meningkatkan amal kebaikannya. Selanjutnya kita bahas siapa sih salafus saleh. Siapa sih salafus saleh itu? Kita sering mendengar istilah salafus saleh. Istilah salafus saleh itu merujuk kepada generasi terdahulu dari umat Islam, yang mana mereka memiliki pemahaman dan praktik keislaman terbaik. Mereka adalah para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, yaitu tabi'in, 3 generasi pertama yang hidup di masa keemasan Islam. Maka Ibnul Faris berkata, huruf sin, lam, dan fa, salafa. Kata-kata salafa, kan kita sering mendengar salafus saleh. Kata-kata salafa itu diambil dari kata-kata salafus saleh, diambil kata sin, lam, fa. Itu artinya menunjukkan makna terdahulu. Jadi salafa itu artinya orang-orang terdahulu. Maka dari itu sebenarnya kakek kita, buyut kita, leluhur-leluhur kita, itu semua bisa dimasukkan dalam makna salaf atau orang-orang yang telah lampau. Dan ini arti dari al-qaumu as-salafu ya.
Mereka adalah kaum yang terdahulu, mereka adalah kaum yang telah lampau itu. Jadi salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Kemudian dikoitkan, ditambahkan dengan kata-kata soleh. Jadi mereka adalah kaum yang terdahulu, tapi kaum ini memiliki kesolehan yang luar biasa. Dan didefinisikan dengan mereka lah 3 koran utama. Maka Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Maka salafus soleh itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah untuk membimbing umatnya, yang mana kita diminta untuk meniru meniru kebaikan mereka, meniru keutamaan-keutamaan mereka. Sebagaimana kalau di dalam hutan belantara itu kita butuh petunjuk, butuh pembimbing. Pembimbingnya tentu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman. Nah, itulah yang disebut dengan salafus soleh. Mereka adalah orang yang memiliki semangat luar biasa dalam ibadah, keikhlasan, ketakwaan, kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya begitu kuat, sehingga mereka menjadi panutan dalam menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya. Bagaimana Nabi dan salaf mempersiapkan diri menyambut Ramadan gitu ya. Itu ada gambar santri lagi buka puasa gitu ya. Jadi gimana sih gitu ya? Nabi dan salaf mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Para salafus soleh itu tidak menunggu Ramadan dengan biasa-biasa saja. Mungkin kita menunggu dengan biasa-biasa saja, tapi mereka tidak. Mereka begitu antusias menyambut bulan ini dengan apa? Persiapan yang matang, sangat matang. Mengapa demikian? Nah, maka Imam Abu Bakar Az-Zur'i itu mengatakan sebuah kutipan yang diambil dalam kitab Ibnul Qayyim, yaitu Bada'iul Fawaid. Beliau mengatakan 2 perkara yang wajib kita waspadai. Diambil satu saja. Itu adalah at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Tahawun itu apa sih? Tahun itu malas, lalai, nggak peduli. Bil amr, dengan perkara yang kita wajibin sebenarnya. Idza hadara waktu, padahal sudah datang nih waktu, sudah mau datang, tapi kita nggak menyiapkan diri. Berarti apa? Kewajiban yang telah datang, tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ini kewajiban nih sudah datang, tapi kita nggak bisa untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah-perintah Allah. Allah telah memerintahkan kita, tapi kita nggak mempersiapkannya. Itu kata Ibnu Qayyim, bagian dari meremehkan perintah Allah. Akibatnya apa? Akibatnya sangat besar. Kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridha Allah. Maka dari itu, para salaf sungguh dengan menyiapkan Ramadan dengan persiapan yang luar biasa. Maka sebagai bentuknya, Nabi alaihi salatu wassalam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan, awalam arahu sha'iman min syahri qad aksar min siyamihi min Sya'ban. Saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Gitu ya. Di dalam riwayat lain, beliau tidak terlihat banyak berpuasa di 1 bulan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, para salaf mengatakan, kanu yad'unallaha sittata asyhur ayyuballighum syahra Ramadan summa yad'ullaha sittata asyhur ayyataqabbala minhum. Lihat, mereka para salaf dulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa untuk apa? Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka mendapatkan menjumpai Ramadan. Kemudian 6 bulan kemudiannya mereka berdoa agar diterima amalnya selama Ramadan. Dan Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zara. Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahru syak. Sedangkan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Wa Ramadan syahrun hasatiz zara. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi Rajab bulan lalu adalah bulan menanam. Bulan ini bulan untuk mengairi, dan nanti bulan depan ini 15 hari lagi adalah bulan untuk
memanen. Jadi begitulah persiapan para salafus saleh. Baik, kita langsung masuk pembahasan inti utama. Setelah kita membahas Ramadan dengan keutamaannya, salafus saleh, dan bagaimana secara umum persiapan mereka menyambut bulan Ramadan, kita masuk ke pembahasan kisah salafus saleh di bulan Ramadan. Nah, poin pertama yang akan kita bahas, bagaimana kisah salafus saleh di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Itu ada sekian nama ya, Bu, Pak, teman-teman semua, ada 12 ya. Sebenarnya lebih, tapi saya cukupkan di 12. Tapi ini masih berkaitan dengan Al-Quran. Kita mulai dengan Aswad bin Yazid bin Qais ya. Aswad bin Yazid bin Qais. Nama beliau itu Aswad bin Yazid bin Qais bin Abdullah, atau kunyahnya Abu Amr An-Nakhai Al-Kufi. Beliau wafat tahun 75 Hijriah. Seorang zuhud, tabi'in, berguru banyak dengan para sahabat. Beliau mengetahui akan kemuliaan bulan Ramadan, sehingga selama bulan Ramadan beliau biasa menghatamkan Al-Quran pada setiap 6 malam. 6 malam, berarti tiap hari itu 5 juz. Adapun waktu istirahat beliau untuk tidur hanya pada waktu antara maghrib dan isya. Itu waktu yang makruh untuk tidur antara maghrib dan isya. Tapi karena di bulan Ramadan dan tidak ada waktu, dan waktu malam itu waktu-waktu yang spesial, lagi dia memaksakan diri ya. Maghrib isya dipakai untuk tidur, sedangkan nanti mulai isya sampai subuh itu dipakai untuk apa? Fokus untuk menyiapkan diri, yaitu dengan ngaji. Kemudian kita pindah yang kedua, ini ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik kita kenal semua ya. Insyaallah kalau kita sering baca sejarah, kita sering dengar nama ini. Beliau dikenal sebagai apa? Sosok pembaharu ya, yang memiliki banyak prestasi dalam kepemimpinannya. Ketika ia menjabat, dia itu adalah khalifah dinasti Umayyah yang ke-6. Ia banyak melakukan perbaikan, pembangunan infrastruktur, sehingga pada masanya dinasti Umayyah mencapai kemajuan pada masanya. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik ini memang dikenal dengan keutamaan yang luar biasa, karena kepemimpinannya mampu membuat dinasti Umayyah menjadi dinasti yang maju. Apa yang dikatakan? Kanal Walid ibnu Abdul Malik yakhtam fi kulli thalath wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Beliau seorang khalifah dengan kesibukan yang luar biasa ini menghatamkan Al-Quran pada setiap tiga malam. Di luar bulan Ramadan, adapun tatkala berada di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali ya. 17 kali ya. Bayangkan, Bu. Jadi seorang khalifah dengan kesibukannya, ketika datang Ramadan disibukkan langsung, kesibukannya dia coba untuk memindahkan, memfokuskan kepada Al-Quran. Kemudian kita ke Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri ya, dan pemerakasa mazhab Syafi'i, salah satu mazhab yang ada di bumi pertiwi Nusantara kita ini, Indonesia. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, ini muridnya beliau ya, Rabi bin Sulaiman. Ini Rabi bin Sulaiman. Wa qala Rabi ibnu Sulaiman. Rabi Sulaiman itu salah satu murid setianya Imam Syafi'i ya. Sebenarnya Rabi ini dari kepintarannya kurang ya, tapi karena semangat Imam Syafi'i dan semangat dari Rabi, akhirnya Rabi mampu ya untuk menjadi penerus dalam menghidupkan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, kana Syafi'i yakhtamul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Dahulu Imam Syafi'i biasa menghatam Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak berapa? 60. Berapa itu? 60 kali selain yang dibaca dalam Quran. Ya. Sementara di luar Ramadan, pada setiap bulannya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Jadi kalau di hari biasa itu dia hatam Quran sehari sekali gitu ya. Kalau di bulan Ramadan setahun sehari 2 kali gitu ya. Jadi sehari hatam 2 kali. Ini kata siapa? Kata Rabi bin Sulaiman, muridnya. Kemudian Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Ini adalah seorang perawi hadis golongan tabi'in. Qatadah bin Di'amah ini berasal dari suku As-Sadus, maka disebut dengan As-Sadusi. Bagian dari Bani Syaibah, ya, bagian dari utara Arab dari Bani Syaibah ya. Ia merupakan seorang yang tunanetra sebenarnya dan mengandalkan kekuatan memorinya. Imam Qatadah ini sejak terlahir dari sang ibu memang sudah tunanetra, akan tapi Allah memberikan dia kecerdasan luar biasa. Dan sungguh
Ajaib kekuatan memorinya ya. Banyak kisah ya mengisahkan tentang ajaibnya kekuatan Qatadah ya. Bahkan dia perlu menutup telinganya terkadang untuk agar dia tidak menghafal apa yang dia dengar gitu ya. Qatadah ini, Imam Qatadah, ajaib kekuatannya ini, beliau biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan setiap 7 hari. Jadi 7 hari hatam. Tatkala masuk Ramadan setiap 7 hari, dan tatkala memasuki bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari. Jadi sehari 10 juz ya. Kemudian apabila di Ashrah Laili akhir, 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau menghatamkan pada setiap harinya ya. Jadi setiap 3 hari hatam sekali. Di 10 hari terakhir setiap harinya hatam berapa? 30 juz ya. Masya Allah. Selanjutnya itu yang kelima ada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair merupakan pewaris ilmu siapa? Sahabat Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Umar di kalangan tabi'in. Ya, dikenal sebagai salah satu ulama yang paling alim ya, Sa'id bin Jubair ya. Karena Sa'id bin Jubair yakhtamul Quran fi kulli lailatin ya. Di bulan Ramadan hatamin Al-Quran setiap 2 malam. Jadi 2 malam hatam, 2 malam hatam. Kemudian yang keenamnya ada Zabid Al-Yami Al-Kufi. Apa? Wa kana Zabid Al-Yami iza hadara Ramadan ahdara al-mushaf wa jama' ilaihi ashabi. Zabid Al-Yami Al-Kufi ini, beliau menghadirkan Al-Quran dan para sahabatnya berkumpul di sekitar beliau. Jadi kalau udah Ramadan dikumpulin semua sahabatnya, ayo kita ngaji. Quran ditaruh di depannya, dia bikin halakoh, memfokuskan diri untuk halakoh Quran. Lihat ya, para salaf kita. Lanjut di Waqi' bin Jarrah Al-Kufi. Wa kana Waqi' bin Jarrah ini adalah guru para imam hadis dan asar yang sangat masyhur. Ini gurunya Imam Syafi'i, ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebuah perkataan yang masyhur ya, yang kita sering dengar. Imam Syafi'i sebuah nazamnya biasanya di mushaf-mushaf itu ada syaqautu ila waqi suha hifdi fa arsyadani ila tarki ma'asi, yang bunyinya seperti itu. Nah, ini beliau. Apa yang dikatakan? Wa kana Waqi' bin Jarrah, ini gurunya Imam Syafi'i. Yaqra'u fi Ramadan fi lailah khatmatan wa thalath. Jadi Imam Waqi' itu di bulan Ramadan ya, malam harinya di bulan Ramadan ketika malam dengan 1 kali hatam. Jadi tiap malam sekali hatam. Ditambah sepertiga juz, berarti 10 juz. Di siang harinya beliau melakukan sholat duha berapa? 12 rakaat gitu ya. Dilanjut Abu Qasim Ibnu Asakir ya, Abu Qasim Ibnu Asakir. Beliau adalah orang yang tekun ya, melaksanakan sholat jamaah dan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran pada setiap Jumat, dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap harinya ya. Kita lihat ya, rata-rata para salaf itu menghatamkan Al-Quran di setiap harinya. Dilanjut Ibrahim An-Nakhai, ini yang ke 10 ya, ini Ibrahim An-Nakhai. Beliau salah satu perawi hadis ya. Kita kenal bersama Ibrahim An-Nakhai, dan seorang ulama fikih yang terkenal di Kufah. Banyak ulama hidup pada masanya memuji karena kecerdasan yang kuat terhadap hafalan hadisnya. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 3 malam. Dan memasuki 10 hari terakhir beliau menghatamkannya setiap 2 malam. Maka di mana posisi kita dibanding mereka, wahai hamba-hamba Allah, wahai ya ibadullah? Gimana nih kira-kira posisi kita di hadapan mereka, para salafus soleh? Kemudian kita bahas Sufyan Ats-Tsauri. Ini nama aslinya Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi' ya. Lahir 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Ya, beliau memang dikenal dengan sifat wara' yang luar biasa. Beliau adalah salah satu imam yang dikejar dengan 2 khalifah ya. Dia diminta untuk menjadi pemimpin qadhi gitu ya. Tapi beliau menolak, dikejar, diburu, diberi sayembara untuk menangkap dia. Dia pindah dari satu wilayah ya, Sufyan Ats-Tsauri ya, dengan keilmuan yang luar biasa. Kemudian sempat ke Yaman, ke Basra, ya muter-muter beliau. Tetap dicari terus sampai akhirnya sang khalifah wafat ya. Beliau berpikir sudah aman, ternyata khalifah selanjutnya penggantinya juga begitu, mencari-nyari beliau ya, mencari agar menjadi beliau qadhi. Lihat ya, para ulama menghindar untuk menjadi seorang hakim ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang berlomba untuk menjadi hakim, para ulama zaman dulu mereka menghindar untuk menjadi seorang hakim. Apa yang dikatakan? Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah iza dakhala Ramadan tarku jami'ul ibadah.
Sufyan Ats-Tsauri apabila memasuki bulan Ramadan maka beliau meninggalkan manusia, meninggalkan semua hal-hal yang tidak penting. Dan wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan konsentrasi full terhadap Al-Qur'an. Kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari ya, penulis Sahih Bukhari. Itu dikatakan Sahibus Sahih, Imam Bukhari Sahibus Sahih yahtim Ramadan fin nahar kulla yaumi khatmah wa yakum ba'da tarawih kullu salasi layati bi khatmah. Beliau biasa menghatamkan Al-Qur'an setiap hari pada siang hari dan menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam yang dilakukan setelah melaksanakan salat tarawih. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya. Kenapa nih para ulama ngajinya cepet-cepet ya? Ini ada perkataan menarik. Adapun terkait dengan larangan Rasulullah tentang tidak boleh menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kita pernah dengar hadisnya itu. Maka demikian maksudnya adalah apabila dilakukan secara terus-menerus kurang dari 3 hari. Namun apabila demikian, ini dilakukan sekali pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan yang luar biasa seperti Ramadan, ya, apalagi ingin mencari Lailatul Qadar atau pada tempat-tempat yang utama kayak di Mekah, di Madinah, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk mengambil kesempatan meraup pahala yang terkait dengan waktu itu ya. Kemudian ada yang terakhir perkataan Imam Anas bin Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas yang pelajarannya di Masjid Nabi tidak pernah terhenti. Jadi Imam Malik itu durusnya di setiap hari ada terus di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada terus, hanya terhenti di satu waktu, yaitu di bulan Ramadan. Ketika masih bulan Ramadan, menjauh dari pembahasan hadis, dia fokus untuk baca Al-Quran dan mushaf. Inilah keadaan mereka di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Maka bagaimana dengan keadaan kita? Jika Imam Malik meninggalkan pelajaran ilmu untuk membaca Al-Quran, apakah kita bisa meninggalkan kegelisahan media sosial yang ada di kita? Kegelisahan yang ada di diri kita, yang ada di internet ya? Apakah kita bisa menghindari diri dari saluran televisi, radio, dan hal-hal semacamnya agar lebih fokus untuk membaca Al-Quran? Ataukah justru ya di bulan Ramadan waliyazubillah kita makin banyak baca film ya, nonton film, baca komik, serial gitu ya, acara hiburan dan berbagai program lainnya. Maka di mana posisi kita dibanding mereka? Inilah ya kegiatan para salaf. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, kegiatan para salaf dengan Al-Quran? Kita lanjut ya. Kisah salafus soleh di bulan Ramadan dalam melakukan sholat malam ya. Selanjutnya kita membahas tentang gimana sih salafus soleh kalau di malam hari ya. Ketika malam hari itu mereka ngapain aja? Kita coba lanjutkan. Bahkan yang pertama ada As-Sa'id bin Yazid ya, beliau berkata, Umar bin Khattab itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin pada sholat malam di bulan Ramadan. Ia membaca Al-Quran sampai 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai sebagiannya itu jemaah megang tongkat, saking lamanya mereka baca Quran. Dan dikatakan tidaklah kami selesai dari sholat melainkan selesai saat menjelang subuh. Diganti slide. Jadi gitu ya, sampai 200 ayat dalam satu rakaat itu sampai menjelang subuh ya. Nanti bisa dilihat di Ma'rifah Sunan wal Asar ya. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah itu berkata ya, beliau berkata, aku mendengar ayahku sami'tu walidi mengatakan, kami dahulu begitu selesai dari melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, para pelayan pun segera mempersiapkan masakan masur karena khawatir akan masuk waktu subuh. Jadi saking lamanya qiyamul lail, saking lama tarawihnya itu sampai menjelang waktu subuh. Sehingga setelah selesai sholat malam, ayo bergerak, ayo langsung kita persiapan makan. Jadi dulu ketika kita belajar di Timur Tengah itu, di Sudan itu masyayikh biasa ya menghidupkan qiyam mereka ya. Itu walaupun tidak seperti salafus soleh, tapi ya mereka tuh para masyayikh ketika kita beriktikaf dulu itu biasanya mulai ba'da isya itu tarawih ya. Tarawih bisa sejuz sampai 2 juz gitu ya. Sejuz sampai 2 juz.
Kira-kira kelar jam 10 habis sholat isya. Jam 10 mungkin lebih dan sebagainya, tergantung masjidnya. Kemudian istirahat, kemudian nanti jam 1 malam mulai qiyam lagi. Sampai menjelang sholat subuh kira-kira setengah jam atau 45 menit lah sebelum subuh. Langsung disegerakan makan karena waktu yang mepet itu. Setelah itu langsung sholat subuh. Habis sholat subuh ketika syuruk itu semua tidur ya. Semua tidur istirahat sampai kadang jam 9, jam 10 baru aktivitas lagi. Jadi ini yang perlu kita biasakan ya di Indonesia ya. Kemudian Nafi bin Umar bin Abdillah rahimahullah berkata, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah, dahulu aku mengimami manusia pada bulan Ramadan, maka aku pun membaca surat Fatir yang semisalnya pada satu rakaat. Jadi satu rakaatnya itu semisal dengan surat Fatir. Dan gak ada kabar satupun yang sampai padaku kalau jamaahnya itu keberatan dengan demikian. Jadi semua merasa setuju. Setiap rakaat itu setara dengan surat Fatir. Kemudian ada Abu Asy'ab rahimahullah mengatakan, dahulu Abu Roja menghatamkan Al-Quran bersama kami dalam sholat malam di bulan Ramadan pada setiap 10 malam. Setiap 10 malam. Jadi setiap harinya itu minimal ketika tarawih 3 juz. Itu di kitab Hilyatul Auliya. Kemudian Imran bin Hudair mengatakan, dahulu Abu Mijlas melaksanakan sholat malam di sebuah perkampungan. Jadi ada pengampungan itu di bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran pada setiap 7 malam ya. Jadi setiap 7 malam hatam Al-Quran ya. Jadi per hari itu kurang lebih 5 juz ya, 4-5 juz gitu ya, ketika tarawih ya. Kemudian Abdurrahman ibni Hurmuz ya, dahulu para imam sholat tarawih biasa membaca surat Al-Baqarah untuk 8 rakaat. Kemudian ketika para imam tersebut ngelihat ternyata jamaah yang agak keberatan, akhirnya tetap surat Al-Baqarah diselesaikan kurang lebih 2,5 juz itu, tapi diubah dari 8 rakaat menjadi 12 rakaat. Maka manusia pun menilai para imam telah meringankan untuk mereka. Sebenarnya nggak diringankan, hanya ditambah jumlah rakaatnya. Jadi seolah setiap rakaat itu bacaannya berkurang. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu kedermawanan dan kemurahan para salaf di bulan Ramadan. Tadi udah bagian dari bagaimana mereka berkomunikasi dengan Al-Quran. Kemudian kita sudah menyelesaikan juga bagaimana para salaf rahimahullahu ta'ala dalam qiyam-qiyam mereka. Nah ini membahas dengan kedermawanan, infaknya mereka. Adapun kedermawanan mereka dalam hal berinfak dan kebaikan di bulan Ramadan, maka tidak perlu diragukan lagi ya. Mereka meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia paling dermawan dalam kebaikan. Dan puncak kedermawanannya Nabi ketika berada di bulan Ramadan. Hadisnya ada di Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Nabi itu manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanah Ramadan hatta yansarih. Kemudian dulu Jibril menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan hingga bulan itu berakhir. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis itu, fa iza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi mursalah. Kalau ketika Jibril datang menemuinya, maka Nabi SAW lebih dermawan dalam kebaikan diriwayatkan daripada angin yang berhembus. Jadi gemar sekali berbagi, dermawan sekali. Maka Ibnu Rajab itu mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, maka mengatakan, aku menyukai seorang untuk, katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, aku tuh lebih suka orang itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena meneladani Rasulullah. Dan karena kebutuhan manusia akan bantuan di bulan itu. Ya karena di bulan itu lebih sulit ya. Juga karena banyak dari mereka yang sibuk dengan puasa dan sholat sehingga tidak sempat mencari nafkah. Begitulah penukilan dari Imam Syafi'i. Ramadan itu disebut dari kata ar-romdo. Ya, romdo itu artinya sesuatu yang panas. Ramadan itu dari kata romdo, sesuatu yang panas. Jadi memang kalau definisi dari Ramadan adalah syahru tis'i minal hijri, bulan ke-9 dalam hijriah. Diambil dari kata Ramadan, dari kata romdo yang memang panas ya. Karena di bulan itu adalah puncak-puncaknya panas. Dalam riwayat ulama mengatakan diberi nama Ramadan
Karena di bulan itu dosa-dosa digugurkan, dipanaskan sehingga dosa-dosa gugur. Ala kulli hal, memang Ramadan itu puncak dari panas, ya, puncak dari panas. Tapi demikian para ulama gemar sekali untuk bersedekah. Maka Abdullah ibni Umar, beliau selalu menyiapkan makanan berbuka untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dan berbuka puasa bersama mereka. Jadi bukan cuma menyediakan, tapi berbuka juga bersama mereka. Apabila keluarga mereka melarang Ibnu Umar untuk berbuka bersama mereka, maka Ibnu Umar tidak makan pada malam itu. Ketika keluarga bilang, kamu belum berbuka puasa sama kita gitu ya, maka Ibnu Umar nggak makan malam itu, karena dia ingin berbuka sama orang-orang yang fuqara tadi, anak-anak yatim. Apabila datang seorang peminta-minta dalam keadaan beliau, maka dalam keadaannya itu, maka beliau memberikan makanan tersebut kepada yang minta. Hingga pernah suatu hari kejadian itu kembali lagi terulang untuk makan. Ternyata keluarganya telah memakan makanan yang tersisa. Maka beliau pun berpuasa. Pada keesokan harinya beliau pun nggak dapat makanan apapun ya, karena semua yang dia miliki diinfakkan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin ini tadi. Ia pergi ke masjid, sholat, lalu kembali ke rumah dengan bawa sekelompok orang-orang miskin. Jadi dia nyariin orang-orang miskin ada berapa, dia ajak, dia bawa. Jika keluarganya itu menolak mereka, maka ia pun tidak makan malam pada malam itu. Bahkan jika ada seorang minta-minta datang kepada Ibnu Umar saat ia sedang makan, ia mengambil sebagian dari makanannya lalu bangkit dan memberikan kepada yang minta-minta. Jadi gini, senang sekali Ibnu Umar itu ketika di bulan Ramadan untuk bersedekah. Inilah ya para salaf. Maka bawakanlah kepada kita semua orang-orang yang menyerupai mereka. Ya, kita mengakui mengikuti salaf, ya, generasi salaf serta yang semacamnya. Mari kita contoh mereka. Adakah orang-orang yang semisal mereka? Mari kita contoh gitu ya. Selanjutnya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah alaih. Apabila memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan, fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ketahuilah, bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberi wa it'amut ta'am, dan memberi makanan. Jadi kata Imam Zuhri, Ramadan itu dua saja yang dibahas. Yang pertama tilawatul Qur'an, yang kedua it'amut ta'am. Hanya dua saja. Kalau enggak tilawah, it'amut ta'am, kata beliau. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman. Karena Hammad ibn Abi Sulaiman yufattiru fi syahri Ramadan 500 insan. Jadi Hammad bin Abi Sulaiman biasa memberi makan 500 orang sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan 500 orang. Ya. Dan ia menanggung mereka sepenuhnya, orang 500 itu, menyediakan mereka makan, berbuka. Bahkan setelah Idul Fitri yang memberikan tiap orangnya itu 100 dirham. Jadi masing-masing ditambahin 100 dirham. Jadi sebelum buka Ramadan dia buka tuh. Siapa yang mau ikut Ramadan bersama saya? Saya menerima orang-orang yang mau ikut Ramadan bersama saya jumlahnya 500. Kalau mau ikut silahkan daftar. Nanti daftar ya. Ada fulan. Setiap hari itu ya, dia menyediakan makanan buat mereka, baik buat sahur dan berbuka. Kemudian setelah Idul Fitri dikasih itu per orang 100 dirham gitu ya. Bagaimana kesungguhan para salaf di bulan Ramadan. Ada maka hakikat puasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang hakikat puasa, maka dikatakan laisa siyam, maksudnya hakikatu siyam, hakikat puasa minat ta'am. Puasa itu bukan sekadar menahan diri dari makanan, wasyarab, menahan diri dari minuman, walakinnahu minal kadhib wal batil wal laqwi wal halaf. Akan tetapi puasa itu adalah menghindar dari dusta, kebatilan, perkataan sia-sia dan sumpah palsu. Bahkan Imam Mujahid mengatakan khoslatani man hafadhahuma salamalahu shaumuhu. Ada dua perkara yang jika kita mampu untuk menjaga dua perkara ini, maka puasanya akan sempurna, yaitu apa? Menggunjing atau gibah dan dusta. Karena gibah dan dusta ini adalah suatu yang suka sekali kita konsumsi, maka diminta untuk jauhinya. Ini ada sebuah bagaimana kesungguhan para salaf dalam Ramadan. Kesungguhan para salaf dalam Ramadan. Maka kesungguhan para salaf dalam bulan Ramadan ini pembahasannya. Maka Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu berkata, ya, ketika Ramadan tiba, ini sebelum kita tutup ya. Rohaba bimatruhiba maka Umar bin Khattab berkata ketika Ramadan tiba, rohaba, ya, selamat datang wahai bulan yang menyucikan kami dari dosa. Jika seorang sahabat besar seperti Umar melihat Ramadan sebagai kesempatan untuk menyucikan diri, bagaimana dengan kita gitu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man kana hammuhu ma yadkhulu ila jawfihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu." Barang siapa yang hanya memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya hanya sebatas apa yang keluar darinya. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini, jangan pikiran kita apa yang kita masukin, karena nanti nilainya hanya apa yang sebatas keluar. Nah, maka kita mencari esensi dari Ramadan. Ramadan itu ngajarin kita bukan sekedar tentang tahan makan, tahan minum, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal. Maka Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah itu berkata, ketika sudah lanjut usia, pernah dikatakan kepadanya, jadi ada Ahnaf bin Qais, dah tua ini, dikatakan kepadanya, innaka syekhun kabir wa inna siyam yud'ifuka. Wahai Ahnaf, engkau itu sudah tua dan puasa itu melemahkanmu. Maka dia mengatakan, inni a'udzu lis-safari tawil, aku sedang mempersiapkan untuk perjalanan safar yang sangat panjang. Bersabar dalam ketaatan Allah lebih ringan daripada bersabar menanggung azabnya. Ibnu Umar juga mengatakan, masyabi itu munzu aslam tuh, saya itu nggak pernah kenyang semenjak saya masuk Islam. Ya. Abu Imran Al-Juni juga mengatakan, man ahabba ayyanura qalbahu falyaqul ta'amu. Barang siapa yang ingin hatinya itu bercahaya, maka hendaknya ia belajar bagaimana mensedikitkan makanan yang ia makan. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, pernah menulis surat pada seorang, in aradta ayyasiha jismaka, kalau engkau mau tubuhmu sehat, maka tidurmu ya kurangilah makananmu. Kalau mau tubuhmu sehat dan tidurmu sedikit ya, biar banyak beribadahnya, kurangi makananmu. Dan dikatakan Ibrahim bin Adam, barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, khususnya di bulan Ramadan, maka ia akan mampu mengendalikan agamanya. Barang siapa mampu menahan lapar, maka ia akan memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi banyak sekali asar-asar para salaf ya. Asar-asar para salaf. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, awwalu bid'ah pertama ba'da hadatsat yang terjadi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, asyaba adalah kenyang. Kenyang itu adalah bid'ah pertama. Suatu hal yang membuat semua orang itu jauh dari agamanya. Maka ketika perut kenyang, jiwa mulai condong kepada dunia, betul ya? Kadang kalau kita lapar itu kita bisa berpikir normal. Kalau sudah makan banyak itu kadang kita mulai condong gitu ya pada dunia, mudah tidur, mudah malas-malasan gitu ya. Maka ibadah bukan hanya di Ramadan ya. Ibadah bukan hanya di Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, dari keutamaan yang banyak ini masih banyak sekali ini ya. Tadi saya ngumpulin. Maka karena waktu sudah mulai berakhir ya, maka para salaf itu mengatakan ya, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Orang soleh itu beribadah sepanjang tahun. Mereka tidak ibadah di bulan-bulan tertentu, tapi mereka beribadah sepanjang tahun. Yahya Ibnu Katsir itu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku bulan Ramadan, wasallim li Ramadan, dan terimalah Ramadan dariku, wa taslimhu minni mutaqabbila, dan terimalah Ramadan dariku dengan penuh penerimaan. Jadi Ramadan ini bulan qiraah, it'amut ta'am, keutamaan yang luar biasa. Sudahkah kita memperbanyak membaca Al-Quran menyongsong datangnya Ramadan? Sudahkah kita berbagi? Sudahkah kita
mempersiapkan sebaik-baiknya. Khawatir nanti Ramadan tiba kita lebih banyak menyanyiakan ya. Di bulan yang penuh keutamaan itu jangan sampai kita menyanyiakan ya. Maka ini adalah introspeksi diri khususnya untuk kami pribadi. Ramadan bukan sekedar untuk nahan lapar, dahaga, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, membersihkan hati dari dosa. Sudahkah kita benar-benar menghargai bulan yang penuh keberkahan ini? Sudahkah kita mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah yang paling terbaik? Atau justru kita masih terlena dengan kebiasaan lama kita? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Apakah sholat kita sudah lebih khusyuk dibanding bulan-bulan sebelumnya? Apakah Al-Quran sudah menjadi teman setia kita setiap hari? Apakah hati kita sudah lebih bersih dari kebencian, iri, dengki? Apakah kita sudah lebih peduli dengan orang lain? Dengan kita gemar sedekah, kita gemar melakukan kebaikan. Nah, kita juga harus berpikir ya, jangan sampai jika Ramadan kali ini adalah yang terakhir dalam hidup kita, apakah kita sudah cukup memanfaatkannya? Ya. Berisik, Pak. Maka penutup dari pembahasan ini ya. Ramadan adalah tamu yang hanya datang setahun sekali. Dan belum tentu kita bisa bertemu dengannya lagi di tahun depan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa meninggalkan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Jadikan bulan ini, bulan Ramadan yang akan datang 15 hari ini, sebagai titik balik menuju kehidupan yang dimana kita nanti lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat bagaimana para salafus saleh. Mereka adalah sodru hadhil ummah. Mereka adalah inti dari umat ini. Dari penukilan yang tadi saya sampaikan, yang banyak tadi, kita lihat ya, bagaimana giatnya, gemarnya para salafus saleh untuk menghadapi Ramadan. Maka Bishr al-Hafi berkata tentang orang-orang yang hanya beribadah di Ramadan. Beliau mengatakan apa? Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Orang soleh itu beribadah apa? Tulul zaman, sepanjang tahun. Tulul waqt. Sampai kapan? Hatta atahul maut, sampai dia datang kematian. Taat itu sebentar. Sampai kapan? Sampai kita menuju kematian. Kalau kematian kita lusa, ya berarti taat kita sisa 2 hari lagi. Kalau kematian kita ternyata sepekan, berarti taat kita sisa seminggu lagi. Maka kita harus pastikan bahwa ibadah kita di Ramadan bukan hanya ritual tahunan, tetapi awal dari perubahan sejati dalam hidup kita. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, melangitkan doa-doa yang kita langitkan, memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal hatam sekali, Bu, Pak, teman-teman semua. Minimal kita bisa tadabbur kalau misalnya belum lancar bacaan Qur'annya. Allah mengistiqomahkan kita untuk kita bisa qiyamul lail, mengistiqomahkan kita untuk kita bisa ibadah, bisa taat, dan memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi karena waktu sudah mau habis ini, ya kita cukupkan ya. Sudah diingetin sama ini, sudah mau habis waktunya. Kita jadikan ini sebagai penutup ya. Jazakumullah khair atas kehadiran teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, atas kesempatan yang malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan, kesabaran, sehingga Ramadan ini bisa menjadi titik balik kita. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada salah datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya. Enggak apa-apa coba. HP-nya Bisa. nggak bisa. Pakai punya